Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai dengan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan pada kami, dan pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami memulai dengan segala tugas tanggung jawab kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7, kemudian dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 33. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak aku ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Salomo terkenal sebagai raja yang berhikmat, karena memang itulah yang Salomo minta ketika dia akan diangkat menjadi raja. Pada awal waktu dia menjadi raja, dia terkenal dengan kata-kata hikmatnya dalam kitab Amsal. Seperti dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi, yang menunjukkan dan mengingatkan bagaimana dapat menjadi orang berhikmat. Bagaimana jika hendak hidup dengan baik dan benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amsal dengan jelas mengatakan bahwa permulaan dari semua pengetahuan dan hikmat adalah takut akan Tuhan, yang kemudian akan membuat orang itu mengetahui hikmat dan didikan,
mengerti kata-kata yang bermakna, menerima didikan yang menjadikan pandai, tahu akan kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran. Juga memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, pengetahuan, kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Saudara, Salomo mengingatkan kalau semua itu penting bagi kehidupan umat Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan semua berawal dari takut akan Tuhan. Dan itu juga sebenarnya pernah Tuhan katakan kepada Ayub dalam Ayub 28 ayat 28. Situ dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang Amsal katakan juga menjadi nasihat dan berlaku bagi kita semua sekarang ini. Karena peristiwa kehidupan umat Tuhan yang dulu dialami juga seringkali atau memang menjadi peristiwa kehidupan yang umat Tuhan masa kini juga alami. Hanya zamannya memang berbeda dan bentuk tantangannya juga berbeda. Kalau umat Tuhan dulu misalnya mereka menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa lain ya yang dimiliki bangsa-bangsa di sekitar mereka, kemudian mereka ikut-ikutan untuk menyembah dewa-dewa itu. Sekarang pun ada yang menjadi ilah lain dalam hidup umat Tuhan masa kini. Dalam hidup manusia modern berupa apa? Kekuasaan yang begitu dinomorsatukan. Seakan-akan dia hanya hidupnya bergantung pada kekuasaan yang dia miliki. Apalagi yang bisa menjadi Allah lain? Materi, kepandaian, dan masih banyak lagi yang seringkali menjadi utama dalam menjalani kehidupan ini sehingga kedudukan Allah ada atau dipinggirkan, bukan lagi menjadi yang utama. Nah saudara, ternyata kehidupan umat Tuhan kita selalu diperhadapkan dengan tantangan dan juga pilihan. Dan semua itu terkadang diperhadapkan dengan keyakinan iman kita. Tantangan, pilihan, seringkali berhadapan dengan keyakinan iman. Dan untuk itu sangat diperlukan pengetahuan dan hikmat. Banyak tantangan dan pilihan yang tidak bisa dipungkiri memang membuat kita terkadang lelah. Membuat kita kadang tidak berdaya saat menghadapinya. Banyak contoh misalnya belakangan ini yang memperlihatkan pelaku-pelaku kejahatan itu adalah orang-orang Kristen yang seharusnya bisa menampakkan citra kekristenan yang baik dengan posisi, dengan kedudukan yang mereka miliki. Tapi justru yang mereka munculkan adalah bukan citra kekristenan yang baik. Di mana pada kenyataannya ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan antara rahasia pribadi yang menyangkut harga diri, yang memang sebuah kesalahan, dengan kemudian kekuasaan yang dimiliki yang memungkinkan dia untuk menutupi semua itu, maka tentu ada pilihan untuk mengaku, menyesalinya, atau kemudian dia memakai kekuasaan itu untuk melenyapkan manusia lainnya. Atau dengan mudah kemudian mencari kambing hitam daripada mengatakan, maafkan saya, maafkan akan kesalahan saya. Kemudian dia berani menerima konsekuensinya. Dalam kitab Amsal, hal yang seperti ini yang dilakukan, yang seperti ini dikatakan sebagai orang yang benci pada pengetahuan dan memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Artinya, melalui hal ini, kita diperlihatkan bahwa menjadi bagian dari umat Tuhan tidak secara otomatis membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang berhikmat, yang memiliki perilaku yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Karena untuk bisa memiliki perilaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki adalah dengan mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang menghormati Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah dengan
mau mendengarkan firman-Nya dan belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah sesungguhnya orang akan mulai memiliki pengetahuan dan hikmat, takut akan Tuhan. Pengalaman hidup takut akan Tuhan akan membuktikan bagaimana perjalanan hidup yang kita lalui dapat dilalui dengan baik, dengan bijak, karena ada hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam peristiwa kehidupan yang mungkin tantangan-tantangan tadi yang tak jarang berhadapan dengan keyakinan iman kita, tetapi kalau kita sudah belajar hidup takut akan Tuhan, maka kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Kita akan dapat tetap setia kepada iman kita, karena hikmat dan pengetahuan yang kita miliki, karena kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan melalui sikap hidup kita yang benar, sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan karena cara hidup kita yang salah dan semaunya. Tapi kita boleh hidup dengan baik dan benar di dalam takut kita akan Tuhan. Dan nama Tuhan juga yang akan dipermuliakan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami di hari ini, untuk bagaimana kami belajar hidup dalam mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kami boleh tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar ketika kami mau mempercayakan semuanya. Hikmat yang Tuhan berikan memampukan kami untuk melihat, membedakan yang benar dan yang salah. Bapa, kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini juga, dalam kami bekerja, dalam kami berkarya, hanya ke dalam pimpinan dan tuntunan tangan kasih-Mu, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik dan benar, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan kami, ucapan syukur kami, dan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.